Setan gak bisa masuk di rumah orang-orang yang membaca firman Tuhan setiap hari. Mencoba untuk melakukan firman Tuhan dalam keluarganya, dalam relasi-relasinya. Kemalasan, Allah udah tahu, Allah itu aja. Ah bosen, itu dari si jahat itu. Kita gak mau diingetin lagi, kita merasa udah sok jago, udah paling hebat gitu. Itulah akar dari kejatuhan, maka hati-hati. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga Anda penonton Bible Learning, pencinta firman Tuhan hari ini masih bisa tersenyum, masih bisa bersyukur buat kehidupan Anda. Dan Anda diberi rahmat supaya bisa menikmati manisnya kehidupan. Saudara-saudara terkasih, di depan Anda ini ada dua kotak. Yang satu M, yang satu P. Saya nggak minta Anda untuk menebak apa isi di dalamnya. Tapi langsung saya buka. Yang M ini manis. Yang P ini pahit. Kalau saya tanya Anda kalau disuruh milih, mau hidup Anda manis atau pahit? Romo, tunggu sebentar ya Romo ya. Romo kan sudah bikin 1.500 video selama 5 tahun di Bible Learning ini. Kok bisa-bisanya Romo mengajukan pertanyaan yang receh seperti itu? Kalau disuruh milih mau manis atau pahit hidup kita, ya pasti semua orang mau manis lah Romo. Gak ada orang yang dari kecil mau cita-cita gitu, saya berharap masa depan saya pahit. Gak ada Romo. Kecuali orang mungkin di rumah sakit gangguan mental. Tetapi semua dari kita sepakat ya, ibu, bapak, om, tante, adik, kakak semuanya, kita mau hidup kita manis. Memang dalam kehidupan ada pahitnya, tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari kadang-kadang. Tapi manis pahit kehidupan adalah sebuah dinamika hidup kita supaya kita bisa bergerak, menemukan kebenaran sejati pada akhirnya. Tapi banyak orang begitu ada hidupnya manis gitu, dia lupa sama sekali karena dia seringkali memahitkan hidup orang lain. Hati-hati. Atau kalau orang udah hidupnya pahit, dia lupa jalan keluarnya. Maka dari itu firman Tuhan hari ini membuat kita untuk melihat kembali manis pahit kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau makanan aja manis lama-lama diabetes bukan? Atau kalau pahit juga bisa jadi obat. Obat atau jamu itu banyak yang pahit tapi menyembuhkan. Nah itu saudara-saudara. Nah dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema dalam Alkitab. Salah satu tema yang paling bagus, paling keren, paling manis, paling luar biasa. Romo Yosef janji doang nih. Bener, saya akan buktikan bahwa tema yang saya angkat kali ini itu luar biasa. Masih menyambung dari video yang kemarin, yang terakhir kemarin, yaitu kitab Yehezkiel. Bab 2 ayat 8 terus sampai bab 3 ayat 4. Anda akan melihat tugas apa, perintah apa yang diberikan oleh Allah kepada Yehezkiel, nabi yang mau diutus untuk melunakkan hati bangsa yang sedang tegar tengkuk ini. Lalu nanti bacaan Mazmurnya juga mengangkat hal yang sama. Bagaimana firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupanku. Bagaimana janji-janji Tuhan jadi ya dan amin dalam hidupku. Bagaimana hidupku diberkati karena aku berpegang pada firman-Nya. Orang yang hidupnya berpegang pada firman Tuhan, hidupnya manis. Meskipun ada 1-2 kepahitan, tapi dibungkus, dimaknai menjadi manis adanya. Saudara-saudara, orang kalau rajin baca firman Tuhan, memaknai, berpegang dengan firman Tuhan ini, setan itu nganggur di depan pintu Anda. Gak bisa masuk rumah. Setan gak bisa masuk di rumah orang-orang yang membaca firman Tuhan setiap hari. Yang hidupnya mencoba untuk melakukan firman Tuhan dalam keluarganya, dalam relasi-relasinya. Firman Tuhan membuat setan menjadi nganggur. Maka kemalasan, Allah udah tahu, Allah itu aja, ah bosen. Itu dari si jahat itu. Supaya kita
kita ada di zona nyaman, kita nggak mau diingetin lagi, kita merasa udah sok jago, sok udah paling hebat gitu. Itulah akar dari kejatuhan. Maka hati-hati. Nah, dalam bacaan Injil nanti di Matius bab 18 ini sih one of the best kalau saya bilang sih. Bagus banget. Teks ini di Matius 18 salah satu teks yang membuat banyak orang bertobat. Membuat banyak orang yang hidupnya mulai sia-sia, mulai hilang harapan, putus asa, dapat lagi kekuatan dalam hidupnya. Yuk kita lihat yuk. Di Yeskiel bab 2, Tuhan berfirman begini. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Jangan membantah seperti kaum pemberontak ini. Bangsa Israel disebut kaum pemberontak karena mereka keras hati. Maka kunci pertama adalah tundukkan hatimu. Lagi-lagi ya, kunci dari kitab Yeskiel, saya sudah membongkar kemarin arti nama Yeskiel adalah Tuhan yang menguatkan. Salah satu cara supaya kekuatan Tuhan bekerja dalam diri kita adalah tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Kuncinya itu sama di sepanjang Nabi Yeskiel, kuncinya sama. Ngangakanlah mulutmu. Nah lu Romo, baru pertama kali nih Romo dengar ada nabi yang disuruh demikian. Disuruh buka mulut gitu ya, gitu. Dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Waduh, disuruh makan apa nih? Nasi goreng, soto babat, atau soto betawi, soto mie, atau bakso gepeng, atau apa nih? Rujak, atau kemarin saya makan di Singkawang itu enak banget itu. Nasi campur, atau makan di Pontianak kemarin itu makan mie hoki itu enak sekali. Kita lihat nih, apa yang disuruh makan. Aku melihat, nah jadi Yeskiel melihat ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Kirain makanan disuruh makan. Ternyata gulungan kitab. Waduh Romo, gimana caranya? Mana muat? Lagian memang gulungan kitab itu adalah makanan. Mengherankan ini. Mari kita bahas. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik. Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sudah mengatakan Nabi Yeskiel adalah nabi yang menemani orang Israel pada saat pembuangan Babel. Di Babel sama seperti kita. Kalau udah hancur, banyak kehilangan, bangkrut, habis-habisan, ya isinya adalah ratapan, keluhan, tangisan, dan rintihan. Nah itulah ternyata dicatat di buku kehidupan di surga sana. Sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kedua kalinya Yeskiel disuruh untuk makan gulungan kitab itu. Nah ini dia. Kan kalau kita kan pasti ini ada-ada aja nih, aneh-aneh aja nih. Coba apa yang dilakukan oleh Yeskiel? Dikatakan, maka kubuka mulutku, taat, patuh. Kuncinya cuma itu, taklukkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menemukan kehendak Tuhan kalau kita masih berpegang pada pemikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, rencana-rencana kita sendiri. Nggak bisa. Makanya banyak orang gagal di sini. Tanggalkan Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan rencanaku, bukan keinginanku, bukan harapanku sekalipun. Meskipun itu kan baik Romo, itu kan ya namanya juga kan mikirin anak, mikirin masa depan, cari duit Romo. Kan harus dipikirin juga. Kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Maka dalam doa selain patuh harus juga bisa membedakan. Ini mana nih suara Tuhan atau suara diri kita sendiri atau lebih parah itu suara setan. Waduh, jangan-jangan yang saya dengar selama ini suara setan Romo. Atau suara kehendak saya sendiri. Maka butuh keheningan, ketenangan. Bacalah firman Tuhan. Bukan apa nih yang saya dapat nih. Tapi tundukkan hatimu. Itu caranya, gampang kok. Lalu sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya.
3 kali saudara-saudara. Ini apa ini? Disuruh makan, disuruh makan, disuruh makan. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Weh, kok aneh. Ada kertas gulungan kitab gitu kok rasanya manis seperti madu. Nah, apakah ini sebuah simbolisme perintah Tuhan yang tadinya berat, yang tadinya nggak mungkin. Tetapi kalau dilakukan, manis Romo. Ada nikmat kehidupan di situ Romo. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rasa damai Romo. Nah, itu dia, mengubah pahit kehidupan menjadi manis di jalan Tuhan. Lalu Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Jadi tindakan memakan gulungan kitab, Yeskiel diminta untuk tunduk, memahami firman Tuhan yang mau disampaikan. Ini penting nih buat semua pewarta, termasuk saya ya. Sebelum saya mewartakan firman Tuhan, meminta umat untuk ini dan itu, saya harus melakukannya dulu sebelum saya minta orang lain untuk melakukannya dalam pewartaan. Ini menjadi sangat penting. Nah, pengalaman Nabi Yeskiel dibungkus dengan indah seperti yang diungkapkan dalam Mazmur bab 119. Dikatakan, betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Bagaimana si pemazmur berkata, betapa manis janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu di mulutku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Saudara-saudara terkasih, perintah Tuhan, jalan-jalan Tuhan bukan untuk diwartakan terus begitu saja. Tapi bagi diri si pewarta, si pembaca firman ini, menikmati firman itu menjadi sebuah kebenaran dalam dirinya. Itu dia. Maka bapak keluarga, ibu rumah tangga, adik-adik ya, remaja putri, remaja putra itu, coba lakukan firman Tuhan. Pilih yang manis, bagaimana mengubah yang pahit. Misalnya, kalau Anda disuruh memilih mencintai atau membenci, coba Anda milih yang mana? Ya mencintai dong Romo, saya nggak suka membenci. Tapi berapa banyak dari Anda yang hidupnya masih dalam kebencian sama orang lain, sama pasangan, sama anak-anak, sama orang tua? Masih banyak. Anda sendiri yang milih yang pahit ternyata. Ketika Anda memilih antara perdamaian dengan permusuhan, yang memilihnya yang manis lah Romo, yang damai Romo. Tapi berapa banyak dari Anda yang mengobar-ngobarkan permusuhan misalnya dengan kata-kata, dengan hoaks, dengan gosip-gosip. Itu seringkali manusia malah memilih yang pahit daripada yang manis. Kemudian ketika Anda diminta misalnya mengampuni atau mendendam, ya mengampunilah Romo seperti firman Tuhan. Tapi berapa banyak dari Anda yang hidupnya masih punya dendam hari ini? Jadi Anda sadar nggak sadar lebih milih yang pahit sebetulnya. Romo gimana kan saya dipahitin hidupnya. Saya dijahatin hidupnya. Bagaimana dengan kuasa Tuhan ini merubah yang pahit menjadi manis? Itu dia. Pahit tapi mengobati. Menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil saudara-saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang sedang mendengarnya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, 1 ekor hilang tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Menurut pikiran kita manusia, ya nggak mungkin Romo. Nanti yang 99 nanti bisa hilang Romo. Daripada 1 itu rugi kalau dicari. Mendingan apa yang masih ada dipertahankan. Tapi cara kerja Allah tidak demikian saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudara, manisnya ayat ini ketika kita memposisikan diri kita sebagai 1 dari 100 ekor domba yang tidak sesat itu.
Kita yang hilang, kita yang penuh dosa, kita yang penuh kelemahan, kita yang suka marah, kita yang suka kecewa, kita yang hidupnya pahit dan selalu kita marah sama Tuhan. Kita berbalik dari Tuhan, kita nggak mau lagi mendekat pada Tuhan, kita kecewa sehabis-habisnya sama Tuhan. Dicari betul-betul. Itu yang membuat saya ketika membaca ini Tuhan kers gitu. Majlub. Tuhan, aku ini siapa? Dibanding 99, aku ini siapa? Nggak ada artinya, nggak ada harganya. Apalagi aku sudah hilang dan tersesat. Kalau engkau mencari aku, bisa-bisa yang 99 ini kabur kemana-mana. Dan juga akan hilang semuanya. Tapi cara kerja Tuhan tidak demikian. Berbeda dengan hitung-hitungan ekonomi manusia, untung rugi ala manusia. Tetapi Tuhan punya caranya buat saya dan juga buat Anda. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan tersesat dan hilang. Tuhan selalu punya cara. Diri kita berharga. Ketika saya memahami teks ini, betapa saya berharga di mata Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik segalanya. Hidup saya berubah. Saya yakin hidup Anda juga berubah. Iya ya, selama ini saya dibully, saya diejek, saya dihina, saya dimaki-maki, saya dianggap anak buangan, saya disia-siakan. Ternyata Tuhan itu, di mata Tuhan, aku ini sangat amat berharga. Itu akan mengubah kehidupan Anda. Paham, cara pandang Anda tentang diri Anda seringkali terlalu kejam, terlalu pahit. Tapi firman Tuhan hari ini, Tuhan terima kasih. Inilah yang memulihkan kehidupanku, yang menyembuhkan aku. Aku pikir udah gak ada harapannya lagi Tuhan. Hidupku sudah sia-sia, hancur lebur begini. Tapi Engkau mencari aku. Mencari sampai ketemu. Dan ketika Engkau menemukan aku, ada sukacita besar di surga. Betapa berharganya diri kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita. Kalau Anda masih punya orang tua, bawel Romo, sering berak di celana Romo, ngompol lah, sering komplain inilah, banyak mintanya Romo. Masih punya orang tua. Berharga. Dulu waktu kita masih kecil emangnya nggak begitu. Ketika Anda punya anak, anaknya nyusahin, anaknya troublemaker, ke jerat pinjol, ke game online segala macam. Sayangi dia. Dia lari ke game online, dia lari ke judi online karena dia merasa ditolak dalam hidupnya. Dia lari ke hal-hal yang tidak akan menolak dia, bahkan akan menerima dia secara luar biasa. Saudara-saudara, terimalah pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, termasuk keadaan diri kita sendiri, fisik kita, kehidupan kita, terima. Seringkali kita tuh menghindar, seringkali kita mengelak atau mendenial keadaan kita. Terima dulu proses penerimaan diri apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya, demikian pun kita juga. Sejelek-jeleknya pasangan, sehancur-hancurnya kehidupan orang lain, coba diterima. Karena penerimaan ini menjadi kunci penting untuk pemulihan selanjutnya. Jangan ditolak, jangan dimusuhi, dibenci apalagi. Makin dia kabur, makin dia lari, makin dia hilang daripada kita. Saudara-saudara, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mencari. Dan Tuhan pasti menemukan. Tuhan, temukan aku Tuhan. Dengan segala caramu, kau gandeng aku, kau tuntun aku Tuhan. Aku percaya hidupku akan pulih di tanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, semoga firman-Mu yang kami dengar hari ini betul-betul menjadi kebenaran dalam hidup kami. Berkat Tuhan turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.